Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ketiga tentang bentuk pangkat dan akar ya. Nah, setelah sebelumnya kita bahas mengenai bentuk akar, sekarang yang akan kita bahas yaitu merasionalkan bentuk akar. Maksudnya kayak gimana sih? Merasionalkan itu gimana sih? Nah, kalau kalian pernah ketemu soal akar tapi bentuknya pecahan, terus si penyebutnya itu bentuknya itu akar juga, misalkan 2 per akar 3. Nah, itu sebetulnya belum sederhana. Supaya sederhana, si penyebutnya itu udah nggak ada akarnya. Cara ngilangin akar di penyebutnya gimana? Nah, dengan cara dirasionalkan. Apa sih merasionalkan bentuk akar itu? Nah, merasionalkan bentuk akar itu berarti membuat rasional si penyebut pecahan yang asalnya merupakan bilangan irasional. Irasional itu akar ya. Bilangan irasional yang dimaksud adalah bentuk akar. Mudahnya mengubah bentuk akar pada penyebut menjadi tidak akar. Jadi kalau ada pecahan, si penyebutnya akar, berarti itu belum sederhana. Tugasnya yaitu si bentuk akar yang ada di penyebutnya, penyebut itu yang bawah ya, kalau di pecahan, kalau yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Maka harus dirasionalkan atau dihilangkan bentuk akarnya. Nah, ternyata ada macam-macam nih bentuk dari bentuk akar ini. Yang pertama, ketika bentuknya kayak gini, A per akar B. Nah, kayak gini ya. Nih, lihat si penyebutnya itu akar B. Nah, tugas kita si akar B ini gimana caranya supaya si akarnya hilang. Nah, cara merasionalkannya itu dengan cara dikali dengan penyebutnya. Karena kita mau menghilangkan akar yang ada di sini, maka kita kalikan dengan ini yang akan kita hilangkan. Jadi bisa ditulis A per akar B dikali akar B per akar B. Kalau di sininya akar C, maka di sini juga akar C per akar C. Kenapa harus akar B per akar B? Itu fungsinya supaya soalnya tidak berubah atau kita tidak mengubah soal, karena akar B dibagi akar B itu hasilnya 1. A per akar B kali 1 hasilnya ini lagi kan, kembali lagi ke soal. Nah, itu dimodif aja jawabannya. Nah, setelah itu kita kerjakan. Kalau ada perkalian pecahan itu artinya atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti A kali akar B per akar B kali akar B itu hasilnya A per B akar B. Nah, itu bentuk yang ke-1. Sekarang bentuk yang kedua. Nah, gimana kalau kayak gini? Tadi kan cuma akar B aja ya. Nah, kalau bentuk yang kedua udah mah akar, ada lagi bilangan yang lain. Nah, sebetulnya sama aja. Fokus kita ke si penyebut. Terus gimana kalau atasnya atau pembilangnya ada akar? Itu sih nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau di sini nih ada akarnya. Nah, kalau bentuknya kayak gini nggak usah pusing, sama aja. Berarti kalau yang penjumlahan dulu ya, A per B tambah C dikali. Nah, kalau ada operasi kayak gini, maksudnya dikasih tambah, kurang, kayak gitu, maka yang dikalikannya B sama akar C, tapi tandanya dibalik. Kenapa? Karena ini menggunakan prinsip perkalian sekawan. Jadi nanti hasilnya akan merupakan sebuah bilangan, si akarnya itu akan hilang. Nah, jadi kalau ketemu yang kayak gini, kalian cukup A per B tambah akar C dikali B min akar C per B min akar C. Hasilnya yang ini ya. Begitupun kalau pengurangan, berarti di sininya jadi penjumlahan. Pokoknya di tandanya dibalik. Kalau tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu A per akar B tambah akar C, A per akar B dikurangi akar C. Nah, kayak gini. Nah, ini juga hampir sama sih sebetulnya dengan bentuk yang kedua. Hanya bedanya ini dua-duanya akar. Cara ngerjainnya juga sama. Kayak gini. Nah, ini ya bisa dilihat. Tuh, asalnya penjumlahan jadi pengurangan. Ini juga asalnya pengurangan jadi penjumlahan. Nah, itulah untuk cara merasionalkan bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal.
Ini contoh soalnya, mari kita bahas. Nah, sekarang kita bahas soal yang pertama untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, soal yang pertama itu 4 per akar 3. Nah, ini berarti persis ya, kayak bentuk yang pertama yang A per akar B. Nah, ini untuk merasionalkannya caranya kayak gini. 4 per akar 3 dikali, ingat fokus kita adalah si penyebutnya. Jadi yang jadi masalah itu ketika si penyebutnya bentuknya itu akar. Kalau penyebutnya udah bukan akar, ya itu nggak apa-apa. Misalkan kita punya soal akar 3 per 4, ya ini nggak harus diapa-apain, ini sudah sederhana. Yang jadi masalah itu ketika di sini nih si penyebutnya atau yang bagian bawahnya bentuknya akar, berarti itu harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya, karena fokus kita ke penyebut, berarti kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 3, berarti di sini juga dikali akar 3 per akar 3. Nah, setelah itu kita kerjakan seperti biasa. Ingat perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti ini jadi 4 akar 3 per akar 3 kali akar 3 di sini ya. Akar 3 kali akar 3. Ini kan hasilnya jadi 3 kali 3 ya, berdasarkan sifat akar. Nah, 3 kali 3 itu berapa? 9. Ingat akar 9 itu 3 kan? Nah, jadi kalau ada ya akar, angkanya sama, ketika dikalikan hasilnya dirinya sendiri. Misalkan akar 5 kali akar 5 itu hasilnya 5. Akar 100 kali akar 100, nah itu hasilnya 100 dan seterusnya. Nah, berarti ini akar 3 kali akar 3, 3. Nah, jadi ini hasilnya 4 per 3 akar 3 atau 4 akar 3 per 3, sama aja. Boleh ditulis kayak gini atau yang seperti ini. Nah, sekarang masuk ke soal nomor kedua. 5 akar 5 dibagi 3 akar 6. Nah, sama ya, fokusnya di penyebut, berarti ini sama dengan cara yang sama, berarti ini dikali 3 akar 6 per 3 akar 6. Nah, hasilnya, nah kalau ada yang kayak gini, ini kan nggak ada akarnya, tapi ini ada akarnya. Nah, kalian tinggal kerjakan yang nggak punya akar sama yang nggak punya akar, yang ada akarnya sama yang ada akarnya. Berarti ini 5 kali 3, 15. Akar, sekarang giliran yang akar-akar dikalikan. 5 kali 6, 30. Per 3 kali 3, 9. Dikali, ini kali ya, nanti hasilnya akar 6 kali akar 6, itu 6. Nah, ini hasilnya jadi 15. Nah, ini jadi 15 per, jadi ini bisa kita perkecil ya. Ini sama-sama dibagi 3, berarti ini hasilnya 5, ini hasilnya 3, berarti jadi 5 per 3 kali 6, akar 30 kan nggak bisa disederhanakan ya. Udah, berarti ini jadi 5 per 18 akar 30. Selesai. Masuk ke soal nomor 3. 7 per akar 5 tambah akar 9. Nah, ini baru mirip kayak bentuk yang C ya. Bentuk yang ketiga yang A per akar B tambah akar C. Selalu fokus kita di penyebut. Nah, ingat berdasarkan macam-macam bentuk yang udah dibahas di PowerPoint ini, kita tinggal penyelesaiannya itu kayak gini. Akar 5 tambah akar 9 dikali si penyebutnya akar 9. Nah, akar 5, akar 9. Bedanya kalau bentuknya kayak gini nih, ada penjumlahannya atau pengurangannya, kita tinggal balik tandanya. Yang asalnya di sini positif menjadi negatif. Kenapa? Ini menggunakan konsep perkalian sekawan. Nah, setelah itu kayak biasa, kalau ada perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti ini 7 dikali akar 5 dikurangi akar 9 per, nah ini inget ya, kalau ada bentuk A plus B dikali A min B, itu hasilnya jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini juga sama, berarti A plus B, A min B, berarti menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya si 5 nih, berarti ini akar 5 kuadrat dikurangi akar 9 kuadrat.
Bu, kok pusing? Nah, kalau kalian mau ngerjain satu-satu, misalnya akar 5 kali akar 5, akar 5 kali akar 9, akar 9 kali akar 5, karena ini kan pakai perkalian pelangi ya, boleh sama aja kok nanti hasilnya. Nah, setelah itu ini kita pelangikan satu-satu, atau boleh tunggu nanti dipelanginnya. Kita lihat dulu si penyebutnya apakah nanti bisa diperkecil dengan 7. Akar 5 dikurangi akar 9 per ini, ingat ya, akar terus dikuadratkan, berarti hasilnya 5 dikurangi ini 9. Nah, berarti ini hasilnya 7 akar 9 per 5 dikurangi 9 itu min 4. Oh, ternyata nggak bisa diperkecil, 7 sama 4. Ya udah, berarti biarin aja kayak gini, nggak harus dikali pelangi juga nggak apa-apa. Berarti ini hasilnya min 7/4 dikali akar 5 min akar 9, kayak gitu. Selesai ya nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Nah, ini masih mirip-mirip sih kayak soal nomor 3 dengan cara yang sama ya. Berarti di sini 5 per 5 akar 5 dikurangi akar 7 dikali si sekawannya. Kalau di sini negatif, berarti di sini 5 akar 5 plus akar 7. Yang ini 5 akar 5 plus akar 7. Gitu. Terus kita kerjakan kayak yang atas tadi, sama. Berarti di sini 5 buka kurung tambah akar 7. Ingat konsep yang ini ya. Berarti ini 5 akar 5 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Nah, ini menjadi ditambah akar 7 per, nah ini satu-satu kuadratin. 5 pangkat 2 itu 25. 25, nah ini kan 5 pangkat 2 itu 25. 25. Nah, akar 5 pangkat 2 itu 5 hasilnya. Nah, sekarang tinggal kalikan. 25 kali 5 itu hasilnya 125. Berarti di sini 125 dikurangi 7. Nah, berarti hasilnya 5 per 125 dikurangi 7 itu, nah ini ya hasilnya 5 per 118 kali 5 akar 5 tambah akar 7. Nah, ini boleh dikaliin pelangi lagi atau sampai di sini juga boleh. Sekarang soal nomor 5. Nah, ini kita mulai ada variabel ya di sini. Nah, nomor 5 caranya masih sama. Fokus kita ke penyebut. Penyebutnya akar X sama akar Y. Akar X sama akar Y, tandanya dibalik jadi negatif. Terus kita kalikan satu-satu. Berarti ini 2 akar X min 3 akar Y dikali akar X min akar Y. Tulis gini dulu aja ya biar gampang. Nah, kemudian yang ini ingat ya, yang sekawan tadi yang A min B, A plus B itu jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti ini akar X kali akar X, ini jadi X kuadrat min akar Y kuadrat. Nah, setelah itu ini kita kalikan satu-satu. Kalau ini mau nggak mau harus dipelangin ya satu-satu. 2 akar X kali akar X. Nah, berarti kan ingat akar sama akar dikalikan, yang nggak punya akar sama yang nggak punya akar. Ini kan nggak ada angka ya di sini. Kalau nggak ada angka berarti ini artinya ada angka 1. Berarti 2 kali 1 itu 2 akar X kali akar X. Nih, akar X kali akar X ini sama kayak yang tadi, akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Nah, akar X kali akar X juga hasilnya X, akar Y kali akar Y itu hasilnya Y, dan seterusnya. Berarti ini artinya 2X. Nah, sekarang 2X dikali negatif Y. Nah, kalau nggak ada angka, ingat ada angka 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2. Nah, sekarang karena beda, berarti akar X kali akar Y. Nah, kalau ini nggak bisa kayak yang ini. Ini
jadi XY. Nah, berarti akar XY. Nah, sekarang lihat tandanya. Ini positif, ini negatif. Positif kali negatif, negatif. Sekarang yang ini dengan cara yang sama kayak yang barusan, yang ini kali ini. Negatif kali positif, negatif. 3 kali 1, 3. Akar Y kali akar X itu akar XY. Nah, sekarang ini udah ya. Sekarang ini ke sini. 3 kali 1 itu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 1 itu positif 3, karena negatif kali negatif positif ya. Akar Y kali akar Y itu hasilnya Y, per akar X dikuadratkan hasilnya X dikurangi Y. Nah, kita jumlahkan yang sejenis. Dan yang sejenis di sini. Nah, ada ternyata yang ini. Nah, ini walaupun akar, yang dimaksud akar sejenis itu kalau yang di dalam akarnya sama. Jadi kalau di sini XY, di sini juga XY. Nah, berarti dia sejenis. Ini kayak sama kayak di aljabar. Anggap aja ini tuh adalah satu variabel, ini satu variabel. Ini sama ini kan nggak bisa diapa-apain. Kita tulis 2x min 2 akar XY min 3 akar XY. Anggap ini tuh min 2x dikurangi min 3x. Berarti ini kan hutang 2, hutang 3, jadi hutangnya ada 5x. X-nya itu apa? X-nya itu adalah akar XY. Berarti ini jadi min 5 akar XY. Ini aja tambah 3y per x min y. Selesai. Ini nggak bisa diapa-apain lagi. Soal nomor terakhir. Akar dari 2/5. Nah, ini langkah pertama. Kalau ketemu soal yang kayak gini, berarti kita ubah dulu, kita pecah dulu jadi kayak gini. Nah, setelah itu baru kita rasionalkan. Cara merasionalkannya, nah sama ya, kalikan dengan si penyebut-penyebutnya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti ini akar 2 dikali akar 5 per akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 2 dikali akar 5 artinya gini kan. Nah, jadi hasilnya akar 10 per 5. Akar 10 nggak bisa disederhanakan, berarti udah selesai. Atau boleh juga ditulis 1/5 akar 10. Nah, itulah merasionalkan bentuk akar. Jadi istilah mudahnya merasionalkan bentuk akar itu kita mengubah si penyebut yang bentuknya akar menjadi tidak akar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.